ketika ada salah satu podcast saya bicara soal ya itu yang cukup ramai ya, soal apa pesugihan ya, yang judulnya dibikin Bupati Keraton Jogja. Nah, itu di dalamnya ada cerita soal SMK. Maka hari ini sesuai dengan banyak pertanyaan ke saya, Mas, kapan membongkar kasus SMK? Oke, sekarang saya buka sejelas-jelasnya tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan mobil SMK yang membawa nama Joko Widodo itu menjadi naik dan akhirnya menjadi perbincangan, dan tidak bisa dilupakan lagi bahwa namanya SMK itulah yang mengharumkan nama atau membawa nama Joko Widodo itu ke kancah nasional. Oke, peristiwanya sebenarnya dimulai ketika tahun 2012, awal tahun. Ya, sebenarnya itu ada sebuah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang otomotif, SMK otomotif. Jadi awal keterlibatan saya adalah ketika waktu itu saya tergabung dengan SMK IT, ya, Sekolah Menengah Kejuruan IT. Ya, waktu itu saya sempat berkeliling ke seluruh Indonesia bersama dengan beberapa penggiat-penggiat IT. Ada Kang Ono Purbo, Budi Raharjo, Arwen Langi, dan lain sebagainya, Heru Nugroho. Tapi memang tidak ada hubungannya dengan teman-teman saya itu sekarang. Ya, artinya waktu itu karena keaktifan saya di dalam SMK TI dan itu berkeliling Indonesia, kita juga menyelenggarakan program Millennium Internet Roadshow. Ya, seluruh Indonesia kita sosialisasi internet kerjasama dengan Telkom dan juga dengan beberapa pihak lain. Akhirnya SMK-SMK yang lain tertarik untuk ya mengajak kita aktif. Ada program SMK otomotif, SMK motor yang akhirnya ditangani oleh Bu Rini Sumarno ya, atau Rini Suwandi ya, Menteri Perindustrian waktu itu, dan ada SMK otomotif. Awalnya SMK otomotif itu adalah program pilot project untuk 5 SMK yang ada di Jawa Tengah, yaitu ada di Solo, ada di Magelang, Borobudur, Tegal, dan Pemalang. Ya, jadi artinya 5 SMK di daerah-daerah itu mendapatkan pilot project untuk membuat mobil nasional. Saya harus katakan itu mobil nasional ya, jangan kemudian diingkari karena kemudian ada orang mengatakan akhirnya itu dianggap bukan mobil nasional. Ini adalah cikal bakal mobil nasional waktu itu. Jadi mobil nasional waktu itu adalah digagas oleh pemerintah ya, bekerja sama SMK membuat program mobil yang untuk rakyat bermesin 1.500 cc. Ini ada spek teknisnya, kemudian menggunakan prototipe mesin 1.500 cc DOHC, double overhead camshaft, yang kemudian mesin didatangkan dari China, dan juga kemudian aksesorisnya, tapi underdealnya itu yang lain adalah memang produksi dalam negeri. Bannya, kemudian bempernya, sebagian dari karet-karetnya, tapi memang komponen utama mesinnya memang dari China. Tapi juga di saat itu akhirnya dibuat bagaimana mencetak mesin, artinya mencetak bentuk mesinnya, ya, atau metal mesinnya dan juga silinder headnya itu memang dicetak di dalam negeri. Nah, maka waktu itu adalah tertulis nama SMK di silinder headnya. Jadi ini benar, memang ada tulisan SMK pada mobil 1.500 SMK, ya. Dan saya harus cerita sejujurnya, memang di antara 5 tempat itu yang kemudian paling bagus karyanya adalah SMK Solo. Karena SMK Solo ini pintar, ya. Kepala SMK 2 Solo waktu itu bekerja sama dengan bengkel profesional. Nama pemilik bengkelnya adalah Pak Haji Sukiyat yang ada di perbatasan antara Klaten dan Solo, ya. Jadi waktu itu akhirnya Pak Haji Sukiyat yang membentuk bodinya, maka bodinya bagus karena bodinya profesional. Maka dari itu kalau diingat sejarahnya, ya, waktu itu nama mobilnya bukan hanya SMK, tapi ada nama Kiat SMK, ada nama Kiatnya. Nanti akan saya tunjukkan. Nama Kiat itu ternyata dihapus ya pada perjalanan SMK-nya. Ini juga sebenarnya agak-agak tidak bagus ya, karena sejarahnya itu adalah nama Pak Kiat harusnya ada di dalam itu. Nah, apa buktinya yang ada? Jadi waktu itu di bengkel Pak Kiat, ya, yang ada di Delanggu itu, ya, perbatasan antara Klaten dan Solo itu. Inilah mesin yang tadi di gambar itu sudah ada. Ini memang mesinnya benar ada, ya, mesinnya rakitan ya, bukan produksi karena mesin ini aslinya dari China. Kemudian ada anak-anak SMK yang kemudian merakit ini. Nah, di sisi yang lain kemudian bertempat di STC atau Solo Technopark, ya, di bawah pimpinan
Wakil Wali Kota Solo waktu itu, atau FX Rudi Hadiatmo, ya, itu kemudian direkrutlah anak-anak sekolah menengah kejuruan untuk membuat ini. Dan saya ada di tengah-tengah itu. Saya terlibat di dalamnya karena kemudian di sini kelihatan benar. Ini sejarah yang ada dan tidak bisa dihilangkan. Jadi kita merancang itu, kemudian kita membenarkan bagaimana pemasangan, misalnya ada masih pakai platina, ya, kemudian ada yang pakai kondenser, tapi ada juga yang sudah menggunakan injection, ya. Jadi artinya memang itu ada beberapa varian waktu itu yang ada. Jadi di sini kelihatan jelas bagaimana produksi dari mesin SMK dan bodi SMK-nya, ya. Kenapa bisa bagus? Ya itu tadi, karena ini di bawah bimbingan dari Pak Haji Sukiat. Nanti ada gambar Pak Haji Sukiat. Ya, jadi ini adalah guru-guru SMK, sekolah menengah kejuruan yang ada. Ini juga ada foto dari adik-adik pembuat SMK, dan saya foto bersama dengan mobil SMK waktu itu. Jadi SMK waktu itulah SMK Raja Wali. Ya, jadi waktu itu ada nama Raja Wali, ada nama Dikdaya, ya, tapi belum ada nama Bima. Nanti berikutnya baru ada nama Bima. Inilah bukti juga bahwa kemudian mobil pertama, saya menandatangani di kap mesinnya. Jadi saya sempat bikin tanda tangan di kap mesin mobil SMK. Ini sejarah yang tak bisa hilang. Penandatangan yang lain waktu itu adalah Menteri Pendidikan, ya, kemudian Presiden waktu itu Pak SBY, ada nanti waktu Pak SBY tanda tangan, dan juga Ketua DPR waktu itu Marzuki Ali. Kami menandatangani. Jadi tidak sembarangan orang yang menandatangani di kap mesin ini, karena mereka-mereka lain terlibat langsung. Dan ini ada Pak Haji Sukiat, ya, bersama dengan saya, bersama salah satu siswa SMK yang merancang itu. Dan itulah akhirnya mobil ini digunakan publikasi yang besar-besaran oleh Wali Kota Solo waktu itu, namanya Joko Widodo. Apa keterlibatan Joko Widodo? Ya numpang ini, numpang mobil SMK. Jadi sekali lagi, program SMK itu adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jokowi itu numpang mobil SMK, tapi memang dia sifatnya karena memang neton kelahiran Nebulegi, ya, tricky. Jadi pinter banget dia menumpang isu ini, sehingga ketika isu ini menjadi nasional, mobil SMK inilah yang mengantarkan Joko Widodo itu menjadi tokoh nasional. Waktu itu Jokowi belum siapa-siapa, baru seorang wali kota Solo yang akan berangkat ke Jakarta dan mencalonkan jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan dengan mobil SMK dia menumpangnya. Dan nanti akan kelihatan banget bagaimana penumpangannya Jokowi itu terhadap program mobil SMK ini. Karena waktu itu adalah memang dia akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat sebentar interiornya semua. Bagus interiornya. Ya karena buatan Cina. Ya, gitu. Jadi meskipun sebagian komponennya adalah produksi dalam negeri, kayak kursi-kursinya ini, bekledengnya adalah bekledeng dalam negeri, tetapi sebenarnya adalah semua produknya itu kemudian invention yang ada tidak ada. Ini tidak ada penemuan di situ, adanya perakitan. Jadi adik-adik SMK itu memang bagus, dia merakit mobil SMK. Dan pada hari yang ditentukan, yaitu pada hari Kamis malam, tanggal 23 Februari 2012, itulah terjadi peristiwa ini. Jadi inilah peristiwa yang sempat saya cerita di podcast Madilog, ya. Ketika Joko Widodo itu kemudian membuat ritual terhadap mobil SMK. Ritualnya adalah memandikan air kembang terhadap SMK, dan ini ketika dia menari, ya, di samping mobil SMK, dan kemudian dia membuat upacara yang ada di samping mobil. Memang Pak Rudi juga ikut menyiram SMK. Ini tradisi siram kepada mobil ini nggak apa-apa, biasa. Tapi yang agak lucu adalah ada ritual menari itu, ya. Dan coba perhatikan nanti, ya. Joko Widodo kemudian menceritakan tentang bagaimana mobil SMK itu kenapa ada di Solo, ya. Dengan sangat lugas, dengan sangat pintar, dia menceritakan tentang sejarah mobil pertama Indonesia, yaitu tentang mobil dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Mobilnya adalah Benz Victoria Python, ya, tahun 1895. Dan itu adalah naskah itu memang saya yang bikin, ya. Jadi saya yang diminta waktu itu untuk menulis